Server A kita kasih bobot, misalnya 3. Server B kita kasih bobot, misalnya 2. Nah, nanti begitu ada visitor, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat semua? Semangat dong. Udah berapa kali bocornya? Alhamdulillah. Tiap hari, tiap maghrib ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya dapat kesempatan buat ngobrol ya. Harapannya bisa jadi ngobrol tentang satu tema. Judulnya adalah Looking for Balance Strategy. Ini tuh apa? Nah, ini bakal kita ngobrol lah, kita bahas ke depan. Ini memang obrolan teknis, cuman sebisa mungkin kita coba bahas dengan bahasa awam, gitu ya. Oke, kita mulai. Maksudnya balance strategi itu apa sih? Ya, ini tuh sebuah masalah. Jadi ini saya coba coret-coret lah ya. Kita bayangkan ada orang gitu ya, namanya Rudy misalnya. Rudy ini dia buka web app. Rudy ini buka sebuah website, misalnya website apa? Muta lah ya. Misalnya Muta. Nah, dia akses ke Muta seperti biasa. Tapi yang namanya pengunjung itu kan bukan cuma Rudy. Suatu saat, suatu tempat dia akan banyak banget gitu ya. Sampai si Muta ini dia nggak sanggup lagi menahan permintaan dari pengunjung gitu. Nah, solusinya gimana? Biar tetap bisa menerima, karena gini teman-teman. Jadi di belakang layar setiap permintaan Rudy, setiap permintaan request dari visitor, dia ngabisin yang namanya apa? Resource. Resource ini ada apa aja? Kurang lebih ini ada 3 hal di sini tuh ya. Nah, 3 hal ini tuh ada CPU, ada RAM, ada bandwidth. Nah, setiap server dia punya batasan ini. Nah, misalnya Muta ini cuman bisa ngakses, setelah dihitung-hitung cuman bisa ngakses 100, cuman bisa ngasih kapasitas 100 pengunjung dalam waktu bersamaan. Nanti begitu pengunjung ke 101, apa yang terjadi? Yang terjadi akan error atau lama atau ditolak gitu. Nah, maka solusinya gimana? Solusinya ada 2, teman-teman. Solusinya gedein resource atau tambah server Muta. Gitu ya. Jadi dengan ngegedein resource, efeknya akan ngegedein kapasitas yang asalnya 100, mungkin setelah digedein dia akan jadi 150 misalnya, atau 200 atau 300. Cuman kalau udah gede itu susah turun, teman-teman. Kalau udah gede susah turun. Artinya kalau kita ngegedein spek, ini susah turun. Untuk nurun ini kita harus matiin dulu servernya. Jadi prosesnya tuh lama. Itu solusi betul. Tapi kurang cepat. Karena yang namanya traffic, yang namanya permintaan, ini ada yang namanya momentum. Misalnya lagi lebaran, atau misalnya lagi kita ngiklan gede gitu ya. Mungkin momentumnya hanya per jam gitu, hanya 5 jam, hanya 6 jam, yang memang trafficnya tinggi. Kalau kita nyiapin resource-nya gede, cuma 6 jam berarti. Setelah itu, matiin lagi, dikecilin lagi gitu. Jadi prosesnya sangat panjang dan ribet. Gitu. Solusi lain gimana? Solusi lain ada yang namanya, istilahnya adalah horizontal scaling. Namanya horizontal scaling. Horizontal scaling ini nambahin, jadi pada dasarnya dia itu nambahin yang namanya server. Jadi kalau misalnya satu server ini tadi bisa 100 user, ini misalnya Muta juga gitu ya. Jadi di sini 100 user, di sini 100 user. Maka total yang bisa dilayani itu ada berapa orang? 200 user.
Kebayang ya? Jadi ada dua strategi, antara ngegedein resource atau nambah server. Bisa pilih satu, bisa pilih dua, bisa pilih dua-duanya. Oke? Cuman masalah berikutnya yang muncul adalah gimana caranya nge-split atau mendistribusikan traffic permintaan dari konsumen. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi tentang mencari balance, mencari apa? Keseimbangan, mencari titik keseimbangan. Jadi kalau misalnya di sini ada 150 visitor, gimana nih cara ngedistribusiinnya? Apakah di sini 100, di sininya 50? Di sini 100 atau di sini 50? Atau di sini 75, di sini 75? Atau gimana? Bayang ya, teman-teman. Nah, jadi masalahnya muncul dari sini. Di bahasan kita kali ini kita nggak akan sampai implementasi, jadi betul-betul hanya logika, hanya pemikiran, hanya abstraksinya. Jadi abstraksi itu apa namanya? Awang-awang ya, hanya ada dalam benak. Nah, jadi basic masalahnya seperti ini. Apakah di Muta pakai? Di Muta dulu pernah pakai. Yang pernah pakai lagi apa? Oh, ini Lazismu. Lazismu kan kita handling ya di Fatah. Nah, itu pakai juga yang namanya. Nah, di sini tuh yang mendistribusikan namanya adalah apa? LB atau namanya load balancer. Gitu. Nah, si load balancer ini dia punya strategi. Mau pakai apa aja gitu. Jadi seperti apa? Nah, strategi yang pertama, yang paling umum untuk dilakukan, itu namanya adalah round robin. Round robin ini logika sebetulnya. Ini algoritma umum yang diimplementasi terhadap kasus load balancer. Contoh, ini kita ngomongin logika umumnya. Jadi round robin ini, dia di-assign berdasarkan bobot. Contoh, misalnya ada dua server, ya, ada server A dan server B. Server A kita kasih bobot, misalnya 3. Server B kita kasih bobot, misalnya 2. Nah, nanti begitu ada visitor yang pertama, ya, dia akan masuk ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan nyari yang paling gede dulu. Ini kurang kelihatan. Saya balik ya. Saya balik, ininya 2, ininya 4. Nah, ini baru kelihatan. Nanti begitu ada visitor yang pertama nih, datang 1. Yang kedua akan masuk ke server kedua. Yang ketiga akan masuk ke server yang pertama, yang keempat ke sini. Nah, berikutnya dia nggak akan masuk ke sini karena bobotnya udah habis. Dia akan masuknya ke sini, 5, 6 dan sehabisnya ini. Ini kan 4 kan? Udah. Berarti kalau misalkan ada visitor ke-7, maka time out. Visitor ke-7 akan ditolak. Biar nggak ditolak gimana? Ya tambahin lagi servernya. Balik lagi ke kasus yang tadi. Tambahin lagi servernya. Gitu. Itu namanya horizontal scaling. Kalau ngegedein resource, itu namanya vertical scaling. Itu ngegedein resource ya. Nah, jadi kalau round robin ini, dia punya bobot. Nanti saat implementasinya, itu beda-beda. Misalnya implementasi pakai aplikasi A, dia punya aturannya sendiri. Punya aplikasi B punya aturannya sendiri. Tapi pada prinsipnya yang namanya round robin itu, dia ada yang namanya bobot. Gitu ya. Ini strategi pertama yang paling umum. Strategi kedua, ada less connection. Less connection ini, dia akan nyari konkuren yang terakhir. Jadi misalnya kayak tadi ya, ada A, ada B. Nanti
Ada visitor yang pertama, nah visitor yang kedua dia nggak akan masuk ke yang ini karena kan terakhirnya di sini. Dia otomatis akan masuk ke 2. Ini masuk ke 3, ini masuk ke 4 terus seperti itu. Jadi akan ngecek yang terakhir mana nih. Nanti berikutnya nyari yang lain. Jadi kalau misalnya ada 3, berarti diterusin aja. Misalnya di sini ada C gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu pakai strategi list connection. Dia di list connection nggak peduli server ini kemampuannya, resource-nya berapa. Pokoknya akan diarahin ke sana aja. Kayak gitu. Makanya teman-teman mungkin pernah dapat kasus buka Facebook atau Instagram atau TikTok di teman mah aman, di kita tiba-tiba bermasalah. Pernah? Nah, itu bisa jadi sama si load balancer-nya kita dilempar ke satu server yang bermasalah. Makanya di-refresh lagi, gening bisa. Ternyata bisa begitu di-refresh. Nah, itu kerjaannya si load balancer. Begitu. Apakah pakai load connection? Belum tentu. Karena strateginya tiap produk itu beda-beda strategi untuk load balancer-nya. Kita baru ngomongin 2 strategi. Yang ketiga, ada bobot dan disconnection. Jadi ini gabungan yang tadi. Jadi kalau misalnya kita ada 2 atau 3 lah, ada 3 ada 3 server. Ke bawah kene. Kayak ada 3 server. Ini ada A, ada B, ada C, bobotnya 2, ini bobotnya 4, ini bobotnya 5 misalnya. Maka yang akan dicek keduanya. Urutannya mana dulu, ini balik lagi setiap implementasi di aplikasi nanti itu beda-beda. Gitu. Jadi bisa jadi ini misalkan masih kosong nih servernya. Yang pertama dia masuknya ke A. Gitu ya. Nah, karena bobotnya 2 dan pakai list, dia nggak akan masuk ke A, pasti masuk ke B. Gitu. Nanti yang dari B nggak akan langsung balik lagi ke A karena yang C masih kosong list connection-nya. Masuk ke sini gitu ya. Lalu 4-nya ke A karena masih ada jatah 2 bobotnya. Yang 5-nya ke sini, 6-nya ke sini. Nah, 7-nya nggak akan masuk ke sini, Pak. Karena udah habis pembobotannya. Maka masuknya ke sini. Seperti itu. Kenapa kapan pakai less connection, kapan pakai round robin, kapan pakai less connection biasa gitu ya. Itu tergantung dari spek server yang kita pakai. Apakah kita pakai spek server yang semuanya sama resource-nya atau kecil-kecil. Karena kan kasusnya beda-beda gitu. Bisa jadi server utama kita kuatnya 100 user, tapi server keduanya buat backup cuma 10 user. Artinya nggak bisa pakai disconnection. Kalau pakai disconnection, habis tuh. Ya. Jadi paling bagus kan pakainya round robin, langsung dikasih di floatin nih yang 10 yang 10 visitor ya cuman boleh 10 aja. Sisanya ke yang 100. Nah, ini yang ketiga, lalu ada juga pakai source AP hash. Ini strateginya beda lagi. Jadi seperti kita tahu, yang namanya request masuk ke server, itu ada yang namanya IP sumber atau source. Ya. Ini IP-nya IP public ya, ada IP source sama IP destination. Contohnya misalnya berapa? 202 misalnya 04 1.1.1 gitu ya, ini 2.2.2.2. Nah, jadi ini strategi untuk bikin balance lagi, tapi pakai yang namanya IP hash. IP hash itu apa? Jadi, si total IP ini, si IP yang dari source dan dari destination, ini akan digabungkan. Lalu akan menjadi sebuah hash. Hash itu kode unik yang bersumber dari 2 resource ini. Ini kita ngomongin IP public. Jadi kalau misalnya dari Studio Fatah, IP publiknya kan sama semua kan? Kita buka yang namanya Facebook. Misalkan si Facebook pakai load balancer-nya source API hash.
maka semua request dari IP Fatah itu akan masuk misalnya akan selalu masuk ke server XY misalnya. Jadi memang sama si Facebooknya, ini contoh ya, contoh Facebook melakukan source API hash. Sama si Facebooknya itu diarahin selalu ke server XY ini. Mau kita aksesnya lewat handphone, lewat tablet, lewat laptop, sepanjang IP-nya sama dan destination-nya sama, maka akan selalu diarahin ke server XY. Ini strategi load balancer yang lainnya. Begitu ya, ada source API. Ada juga URL hash. Nah, URL hash ini agak unik. Kalau tadi kan berdasarkan IP, ada juga berdasarkan hash. Misalnya ada /home, ada /login misalnya ya, ada apa lagi? Register misalnya. Ternyata semua URL ini itu punya yang namanya hash-nya masing-masing. Jadi semua ini tuh sama si algoritmanya dibikinin hash. Yang dimana si hash ini nantinya akan di mapping setiap request yang masuk yang arahnya menggunakan URL ini akan di mapping ke beberapa server yang berbeda misalnya. Misalnya di server A speknya lebih gede gitu ya, spek B lebih gede. Jadi bisa jadi si home dia masuknya ke server A. Terus login masuknya ke server B dan register masuk ke server B. Jadi bisa jadi hanya beberapa server. Walaupun sebetulnya di server ini aplikasi yang berjalannya sama. Gitu. Jadi aplikasi yang berjalannya sama, bedanya adalah melayaninya. Di server A saya cuma melayani yang udah login, misalnya home. Terus kalau yang B, saya melayaninya hanya halaman login dan register. Nah, ya kayak gitu. Jadi mencari keseimbangan ini bukan hanya dari ngitung traffic, tapi bisa juga dari ngecek dari hash ya. Dari URL. Ada juga berikutnya adalah response time. Nah, ini parameter baru. Jadi kalau misalkan tadi ada server A, ada server B, ada server C. Misal, kan kalau tadi kita cuma masukin 1, 2, 3 gitu kan. Ini yang normalnya yang list. Nah, sekarang kita tambahin parameter baru. Apa parameter barunya? Response time. Berapa lama dia proses. Misalnya di sini 10 ms. 10 ms itu apa? Milliseconds. Ada 20, ada misalnya 50 ya. Nah, sebentar ini terlalu nggak kelihatan. Saya revisi. Ini nggak kelihatan nanti urutannya. Di sini misalnya 50 ms, ini 60 ms. Kok sama? Harusnya dari kecil dulu. 60 ms, ini 30 ms, ini 10 ms misalnya gitu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, maka visitor keempat masuknya ke server mana? Dia akan masuk ke server C, 10. Jadi 4-nya masuk ke sini. Dia akan nyari yang terakhir dan paling kecil. Kayak gitu, ya. Nah, dan yang terakhir ini custom. Jadi custom ini parameternya sama, tapi bukan millisecond. Tapi parameter yang nanti yang nanti dicek itu bisa dari CPU-nya ada berapa, yang sisanya, lalu ada RAM-nya sisa berapa, dan bandwidth-nya dan kecepatannya gitu ya, kecepatan bandwidth atau latensinya. Jadi prinsipnya sama, tapi parameter yang diceknya itu beda. Nah, itu paling teman-teman dari pemaparan kuliah sore ya tentang nyari looking for balance strategi. Sedikit note sebelum saya tutup. Syarat aplikasi untuk bisa menggunakan balance strategi ini, dia harus mendukung stateless. Apa itu stateless?
nanti mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu aja paling dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ini berpengaruh ke misalnya ke pertimbangan biaya servernya itu sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang biaya, mana sih yang cocok untuk dipilih gitu? Strateginya yang mana? Jadi dari sudut pandang biaya ngaruh banget. Lebih cocok yang mana? Ini balik lagi ke kasus. Kasusnya ini ditentukan oleh 3 hal. 1, kebutuhan aplikasi, kedua biaya, ketiganya jumlah yang harus dilayani. Gitu ya. Jadi diceknya 3 parameter itu. Ngaruh banget. Jadi yang namanya server, misalnya kita punya server tingginya segini gitu ya. Ini tuh nggak akan 100% dipakai. Misalnya ini harganya 5 juta gitu. Ini tuh nggak akan 100% dipakai. Gitu. Nah, saat kita mau, misalkan ini punya kemampuan adalah 100 visitor, harganya 5 juta. Kalau 100% gitu, kalau 100% dipakai. Nah, kalau misalnya kita mau nambah, misalnya cuma nambahnya 150 visitor, berarti kan cuma nambah 50. Maka servernya nggak usah gede-gede. Dan harganya mungkin dia cuma 2 juta misalnya. Bisa melayani 50. Kebayang ya? Jadi misalnya ini kita kasih threshold maksimal penggunaannya ada di 80. Ini juga ada 80%. Begitu. Nah, angka ini yang jadi parameter. Jadi mau pakai strategi yang mana? Nah, ini udah ketahuan bentuknya. Oh, ternyata yang harus kita layani misalnya 150 visitor. Maka 150 visitor kita bagi 2, segini dan segini. Kenapa dibagi 2? Karena ternyata ini kasusnya misalnya 150 visitor ini terjadi hanya selama 2 hari. Gitu. Kalau misalnya kita siapin server kita 150 visitor terus, padahal hari-hari biasa cuma 50, lebar nggak? Lebar. Kita keluar 5 juta terus misalnya tiap bulan. Tapi kalau misalnya pakai sistem load balancing gini, kita butuh 150 visitor hanya 2 hari, tinggal tambah 1 server. Yang mungkin harga 2 juta ini hanya per bulan. Kalau 2 hari mah nggak akan 2 juta, mungkin cuma berapa? 400.000 gitu ya. Jadi jauh lebih murah. Nah, kapan butuhnya? Balik lagi ke kebutuhan studi kasusnya seperti apa. Kalau modelnya kayak gini, pakai round robin bisa nggak? Bisa. Pakai list connection juga bisa. Gitu. Paling lebih enak pakai round robin karena servernya beda speknya. Yang satu kapasitasnya untuk 100 orang, yang satu untuk 50. Jadi kalau pakai round robin atau with list connection, tinggal di limit aja. Yang akses ke sini maksimal 50 aja. Begitu. Karena dia server backup. Untuk antisipasi, iya. Betul. Padat gitu. Padat. Jadi dilancarkan dengan load balancer. Oke, terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Dari Kang Mugi. Mau nanya, Pak? Ya. Kalau misalkan konsep infrastrukturnya monolith, itu apa bisa mengimplementasikan konsep ini? Ya. Dengan konsep tanpa API ya, apps-nya, single apps. Apakah bisa? Bisa. Jadi mau monolith atau mau microservice itu bisa, asalkan aplikasinya sudah stateless. Kapan kita bahas stateless? Itu di pertemuan berikutnya. Gimana request teman-teman ya kalau mau dibahas stateless? Ayo. Jadi mau monolith atau enggak pun nggak masalah. Nah, monolith itu apa? Pernah dibahas ya sama Mas Mugi. Monolith itu apa? Bisa dicek di video-video kita sebelumnya. Atau sedikit saya mention di sini, monolith itu dia bentuk pengembangan atau source code yang sifatnya terpadu. Semua fungsi, semua kebutuhan bisnis ada dalam satu sumber kode atau source code. Nah,
Jadi apakah monolit bisa? Bisa. Apakah ada yang pakai? Satu, Muta pernah pakai dulu. Dan yang terkenal mungkin sekarang itu adalah Facebook. Jadi informasi terakhir yang saya dapat, Facebook itu pakainya monolith hybrid. Source code-nya monolith, tapi di deployment di infrastruktur yang multi server atau jadinya seperti microservice. Tapi secara kodenya semuanya monolith. Misalnya ada dua pengunjung dari satu device yang sama, itu kalau misalnya menggunakan round robin bakalan gimana ya? Itu kan secara traffic tetap dihitungnya dua koneksi yang berbeda. Dua koneksi yang berbeda. Berarti kalau misalnya ada orang yang iseng gitu di device yang sama, ngunjungin satu website yang itu ngabisin resource, lebih baiknya pakai yang IP berarti. Belum tentu juga. Jadi balik lagi ke kasusnya. Tapi paling umum kasusnya adalah dicek dulu butuhnya berapa, gitu ya. Butuh melayani berapa user, terus kemampuannya ada di mana aja atau berapa kemampuannya, dan biaya. Jadi apakah tadi pakai IP lebih bagus? Belum tentu. Bisa jadi pakai IP yang aksesnya misalnya dari IndiHome. IndiHome kan IP publiknya grup gitu ya. Satu IP publik yang pakainya berapa ratus gitu, atau berapa puluh. Jadi belum tentu itu yang terbaik. Begitu. Nah, di sini pentingnya analisis strategi. Analisis strategi, pilih yang mana. Yang ujung-ujung adalah Artos. Kumaha carana optimal tapi murah. Gimana sih kita bisa tahu kekuatan dari suatu server itu berapa visitor gitu? Cara ngetesnya gitu gimana? Oke. Cara ngetesnya itu paling gampang itu ada dua cara. Yang pertama, kita hitung aplikasi yang kita running itu per visitornya butuh makan resource berapa. Jadi misalnya per visitor RAM-nya butuhnya segini, CPU-nya segini, bandwidth-nya segini. Ya, tinggal dikali berapa sampai dapetin angka yang spek kita masih mumpuni. Tapi biasanya angka itu hanya angka di atas kertas. Udah ngitung nih, udah dihitung, begitu dicoba ternyata jauh. Hitungan kita biasa 100 pengunjung. Begitu dites 100 pengunjung, baru juga 80 udah koid gitu ya, udah lambat, udah banyak error. Jadi biasanya setelah kita dihitung di atas kertas, maka kita akan lakukan yang namanya stress test. Stress test itu adalah kita ngecek ngirimin request sesuai dengan angka yang di atas kertas tadi kita dapat. Oh, di atas kertas dapatnya 100. Oke, cobain. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin stress test, ini bisa bahas pembahasan baru lagi. Intinya dari stress test ini nanti kita bakal ketahuan. Oh, ternyata di atas kertasnya 100, begitu dites mah 50 aja tuh udah lambat. Begitu. Maka nanti muncul, kalau di game itu ada minimal requirement, ada recommended requirement. Rekomendasi itu berarti yang sudah dites optimal playable-nya di spek berapa dan minimalnya di berapa. Nah, itu tuh di stress test. Kalau untuk web app ya. Begitu.